Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya masuk dalam buku catatan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadis yang ke-15 sudah kita selesaikan. Malam hari ini memasuki hadis yang ke-16 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ausini, berilah saya wasiat." Minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi mewasiatkan kepada sahabat ini, la taghdab, jangan kamu marah, jangan emosi, ojo ngamuan ya. Jangan jadi orang yang mudah marah. Faraddada miraran, maka laki-laki ini ketika mendengarkan wasiatnya Rasulullah, sepertinya wasiatnya itu pendek. Lah karepe njaluk wasiat sing dawa, minta yang panjang. Ternyata dikasih wasiat cuman la taghdab, jangan marah. Wis ngono tok. Sudah. Faraddada miraran, maka sahabat ini mengulangi lagi, "Ausini ya Rasulullah, wasiati saya lagi." Karena terlalu pendek wasiatnya, maka Nabi menjawab, la taghdab, dibaleni maneh. Jangan marah, jangan emosi, ojo gampang ngamuk. Bahkan di riwayat yang lain diulangi lagi sama sahabat ini ketiga kalinya. Wahai Nabi, wasiati saya. Tetap jawabannya Nabi, la taghdab, jangan mudah marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam bab adab. Siapa laki-laki yang datang kepada Nabi ini? Para ulama mengatakan dia adalah Abu Darda. Ada yang mengatakan Sufyan Ats-Tsaqafi. Yang lain mengatakan bukan, itu Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Alhasil macam-macam. Yang menjelaskan siapa laki-laki yang datang kepada Nabi minta wasiat ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang diwasiati ojo ngamuk itu, jangan marah itu bisa jadi beberapa orang gitu ya, bukan satu. Datang ini jangan ojo ngamuan, nanti datang yang lain sahabat minta wasiat jangan marah gitu. La taghdab, wasiatnya Rasulullah, la taghdab, jangan marah, jangan emosi. Ini memiliki dua makna, dua arti. Arti yang pertama, jangan marah, maksudnya jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan nanti kamu marah. Jangan melakukan sesuatu yang nanti ujung-ujungnya engkau ngamuk akhirnya. Gampangannya ya guyon keterlaluan begitu misalnya. Guyonan berlebihan akhirnya ngamuk nanti. Ketika dibalas sama temannya dia tidak terima, marah. Maka hal-hal yang seperti ini jauhi. Sesuatu yang bisa menyebabkan nantinya emosi itu dijauhi. Ya guyon tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan gitu. Atau contoh yang lain, jangan memiliki akhlak yang buruk. Nanti dikurang ajari sama orang, kamu marah nanti.
Nah, akhlak yang buruk ini tinggalkan. Jangan menjadi orang yang sombong. Nanti diremehkan sama orang. Tidak direken sama orang, nanti kamu marah. Tinggalkan itu sombong gitu. Jadi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada emosi, kepada amarah itu ditinggalkan. Ini makna yang pertama, arti yang pertama. Berarti kita diperintahkan oleh Nabi melakukan sesuatu yang bisa menjauhkan kita daripada marah, emosi. Yo, guyon biasa-biasa gitu. Lakukan tidak apa-apa. Jadilah orang yang punya akhlak yang baik, yang bagus, supaya semua orang senang, tidak ada emosi wis. Jadilah orang yang tawadhu, merendah, tidak sombong. Maka tidak akan ada perselisihan nanti. Aman, tenang. Ini makna yang pertama, la taghdab. Jangan kamu marah, maksudnya tinggalkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada amarah, lakukan hal-hal yang bisa menjauhkan daripada amarah seperti akhlak yang baik dan tawadhu dan semisalnya. Makna yang kedua, arti yang kedua, la taghdab, jangan marah, daripada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti yang kedua, la taghdab, artinya kalau ada keadaan yang membuat emosi kita naik, ya, semoga ketene misalnya, kari ngamuk itu. Nah, ketika datang saat-saat seperti itu, la taghdab, kata Nabi, jangan dituruti, tapi ditahan, diredam, ya, sekuatnya. Itu makna yang kedua. Loh, mana yang benar? Makna pertama atau makna kedua? Dua-duanya benar. Ya, semuanya diamalkan. Jadi kalau sudah wis panas, ya dibuat marah sama orang, maka berusahalah untuk apa? Meredam daripada amarah atau emosinya. Sebenarnya mampu dia untuk ngamuk, itu mampu ya. Ya, mangus tidak kuat, kudu ngampleng aja misalnya. Nah, itu mau nempeleng itu bisa, tapi dia tahan. Ini yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, kenapa laki-laki tadi itu, sahabat tadi itu mengulang kalimatnya setelah minta wasiat? Wis oleh wasiat, minta lagi, ausini, wasiati saya. Bahkan sampai tiga kali. Jadi seakan-akan sahabat ini masih menginginkan wasiat lagi, atau wasiat yang lebih panjang. Ternyata Rasulullah tidak nambahi wasiat. Ya ikut wasiatnya satu tok, itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, bahkan sampai tiga kali. Kenapa kok diulang-ulang sama Nabi? Kan kasihan sahabat itu. Kan Nabi kan ero ya. Orang soleh, orang wali aja tahu isi hatinya orang, kan begitu ya. Nabi masa tidak tahu maksudnya sahabat itu? Tahu. Loh, kenapa tidak seakan aja, kasihan? Oh, mungkin jauh wasiat lain nih mana? Tak tambahi begitu. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa kok diulang-ulangi sama Nabi? La taghdab, jangan emosi, jangan marah, sampai ketiga kalinya. Ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pendek, itu adalah wasiat yang luar biasa kalau diamalkan. Manfaatnya itu besar. Ya. Kenapa? Dengan kita menahan amarah, nahan emosi, maka kebaikan-kebaikan akan datang kepada kita. Dengan kita menahan emosi, amarah, maka keburukan-keburukan akan jauh daripada kita. Wis ketok moto, ndak atek ngaji ya wis ngerti wong ngamuk iku ya apa ya. Akhirnya terjadi permusuhan,
sing duwe darah tinggi, darahe mundhak wis naik, sing duwe penyakit kambuh, sing duwe jantung kambuh. Kenapa? Nuruti emosi, nuruti nafsunya dia, marahnya. Coba kalau ditinggalkan, tidak ada permusuhan, dia dapat pahala, penyakitnya tidak kambuh, penyakitnya dia menjadi orang yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara akal manusia, itu manfaatnya wis akeh, apalagi yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi Nabi mengulang-ulang kalimat itu bukan tidak mau nambahi, bukan. Di situ terdapat kebaikan yang banyak kalau diamalkan. Dan pengulangan ini ya dibalen-balen ini sampai sahabat itu tidak terjadi satu kali, beberapa kali. Yaitu diantaranya yang terjadi antara Nabi SAW dan pamannya Sayyidina Abbas. Ketika itu Sayyidina Abbas minta kepada Nabi SAW untuk diajari satu doa, doa yang baik, yang mencakup segalanya begitu. Mungkin mau dibuat wiritan doa sama Sayyidina Abbas. Dia datang kepada Nabi, beliau mengatakan, alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajari saya satu doa yang mana doa itu nanti tak buat wirid setiap hari donga itu begitu ya. Maka Rasulullah SAW mengajari, memerintahkan salillah al-afiyah. Kalau doa, kalau donga minta sama Allah al-afiyah, afiat. Minta afiat sama Allah. Dalam hatinya Sayyidina Abbas, lho kok mek siji tok lek donga berarti ya Allah saya minta afiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari, wis ngono tok. Dipikir sama Sayyidina Abbas ini minta surga, minta ini, panjang dongane ya. Nanti orang amin begitu ya. Ini ndak, minta afiat wis mari selesai. Akhirnya minta lagi Sayyidina Abbas ini. Ya Rasulullah, minta tambahan doa lagi, diajari saya doa tambahan. Ya, diulangi. Kata Nabi, minta sama Allah afiat, minta afiat, keselamatan. Diulangi lagi sama Sayyidina Abbas. Ya Rasulullah, tambahi, ajari saya lagi doa yang lainnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abbas, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai pamannya Rasulullah, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan, fit dunya wal akhirah, baik keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Fa innaka idza u'tita al-afiyah fit dunya wal akhirah, karena sesungguhnya Anda jika diberikan afiat, keselamatan dunia dan akhirat, u'tita kulla khair, maka engkau telah diberi semua kebaikan atau kebaikan yang menyeluruh, yang banyak. Yang dibutuhkan sama manusia ya selamat itu, selamat dunia, selamat akhirat. Jadi sahabat ngulang-ngulang permintaannya kepada Nabi itu sesuatu yang biasa begitu. Manusiawi. Itu enggak adab, bukan. Memang terjadi itu beberapa kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat yang lain hampir sama dengan hadis yang kita jelaskan pada malam hari ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ajari saya satu amalan yang bisa menjadi penyebab saya masuk surga nanti. Ternyata wasiatnya Nabi apa? La taghdab, ojo ngamuk. Sama. La taghdab. Ya, sampai diulang-ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahi. Di riwayat lain ini ya, riwayat yang lain Nabi menambahi istaghfirillah taala. Baca istighfar, astaghfirullahal
Astaghfirullahaladzim. Qabla salatil asri, sebelum salat asar. Sab'ina marrah, 70 kali. Mari ngono salat asar. Sadurunge salat asar maca istighfar 70 kah? Ini yang diajarkan Nabi kepada sahabat. Dengan istighfar 70 kali sebelum salat asar, dosa-dosa kamu diampuni ya sepanjang 70 tahun. 70 tahun, dosa selama 70 tahun itu diampuni. Lah orang yang datang ini umurnya durung 70. Seperti kita ini kan enggak sampai durung 70 ya. Bingung loh. 70 tahun durung nyampe. Maka fa illam ta'ti ala dzunub 70 ama. Gimana ya Rasulullah kalau saya belum nyampe 70 tahun? Masih 30 40 misalnya. Faqala yughfar li ummik li abik li ikhwanik. Kalau begitu ampunan dosanya meluber ke keluarganya kamu. Ibu kamu diampuni, abah kamu diampuni, saudara-saudara kamu dosa-dosanya diampuni berkat istighfar 70 kali sebelum salat asar. Nah, ini hampir sama wasiatnya, sama diperintahkan supaya tidak marah, tidak emosi. Cuma ono tambahan ini ya, tambahan amalan. Nah, ada satu riwayat hadis yang lain, maknanya hampir sama, cuma lafadznya beda. Diriwayatkan dari sahabat Anas. Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma asyadda min kulli syai'. Apa sih perkara yang paling berbahaya itu apa? Perkara yang paling berbahaya, menakutkan itu apa? Qala, Nabi menjawab, yang paling berbahaya, yang paling menakutkan itu adalah ghadabullah, murkanya Allah. Apa yang luwih bahaya teko murkanya Allah? Tidak ada. Yang paling bahaya adalah murkanya Allah. Maka laki-laki ini, orang ini bertanya, fama yunji min ghadabillah. Apa yang bisa menyelamatkan manusia daripada murkanya Allah kalau begitu? Murka Allah menakutkan. Apa? Bagaimana caranya supaya bisa selamat? Bagaimana? Nabi mengatakan la taghdab. Jangan ngamuk, jangan emosi jadi orang. Maka kamu akan selamat daripada murka Allah. Nek ngamukan ya bisa-bisa tidak selamat daripada murka Allah. Nah, emosi ini, marah ini sawaranu damil galab. Ya, hati itu bergejolak. Dari sebab apa? Karena ada sesuatu yang tidak kita senangi sampai kepada kita dari orang lain. Bu omongane misalnya ya, bu cara memperlakukan kita tidak baik, tidak senang kita, maka hati ini bergejolak. Nah, dari situ manusia itu menjadi apa? Emosi, amarah, ngamuk. Ya. Ketika sudah marah, pilihannya ada di tangannya orang ini. Dia mau melampiaskan amarahnya kepada orang itu, atau dia mau menahan. Ya kalau melampiaskan, ya sudah. Ya berarti dia tidak mengamalkan ajaran agama. Apalagi sampai melukai orang, mencaci orang. Wah, ini lain lagi dosa. Walaupun dia terpancing. Tapi kalau dia menahan amarah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keutamaan. Bagaimana cara supaya kita bisa menahan emosi ini? Banyak sekali cara-caranya. Di antaranya kalau mau marah itu diingat-ingat, dieling-eling. Kolek mari ngamuk ini biasanya terjadi apa begitu? Aku ingin ngamuk ambek wong, akhirnya mlebu rumah sakit aku. Mari ngamuk-ngamuk itu ya. Tensinya dukur, tak iso ngadeg misalnya. Ya akhirnya nang klinik.
sedino, ndak boleh wis. Gara-gara apa ya iku mang gara-gara nambah wong. Aku ingin mari ngamuk sama orang ini, akhirnya sampai sekarang ndak nyopo, ndak enak. Coba waktu itu ndak ngamuk misalnya, kan si akrab sekarang. Nah, hal-hal yang seperti itu diinget-inget lek ape ngamuk. Ojo wis. Jangan marah. Nanti penyakitnya teko nanti. Nanti begini, nanti musuhan dan seterusnya. Nah, dari situ manusia akan menahan emosinya dia. Juga diingat-ingat orang yang menahan emosi itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga ada cara-cara yang lain. Di antaranya dianjurkan untuk wudu. Lek wis ngamuk, ya. Wudu, ojo diwudui, kok sampean diantem ya. Ya, wudu, gambir banyu misalnya. Wonge kok wudu, bukan sampean yang njupuk banyu. Wonge kok wudu. Nah, diharapkan nanti emosinya tuh turun. Juga caranya kalau emosi dalam keadaan berdiri dibuat duduk. Nah, wong lek ngamuk wae lungguh kan biasanya ngadeg ngono. Nah, itu didudukkan, dipaksa dirinya untuk duduk. Kalau emosinya dalam keadaan duduk, maka dia apa? Tidur miring, turu wis mari. Aja dituruti. Ya, emosinya jangan dituruti. Dan perlu diketahui hal yang bisa mencegah manusia dari emosi ini yang paling kuat yaitu hakikat daripada mengesahkan Allah, menuhankan Allah. Itu yang paling kuat. Maksudnya apa? Maksudnya orang kalau tauhidnya menuhankan Allah itu benar dalam hatinya, maka dia tidak menyaksikan segala sesuatu yang berlaku di atas bumi ini, di atas alam ini, kecuali Allah yang menghendaki. Kon asu ini misalnya, dia kalau punya tauhid yang hakikat, yang betul, maka dia menyaksikan orang ini marah-marah sama dia, menghina dia, dia ingat, ini bukan orang ini yang melakukan, yang mengucap, bukan Allah yang menakdirkan dia mengucapkan itu. Lu ada apa saya mau marah? Bapak nois, rungokno. Mau ngamuk, mau ini delok entuk. Oh ya, wis mari ya. Mari. Siku paling kuat itu. Kalau kita punya tauhid yang hakiki, yang betul, maka kita menyaksikan semua yang berlaku di atas bumi ini semuanya adalah Allah yang menggerakkan. Lalu pengamuk ambek wong iku, kenapa kok harus marah sama dia? Karena itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini tidak gampang memang. Ngomongnya gampang, prakteknya sing kadang-kadang lewat ya, lupa kadang-kadang, tidak kuat kadang-kadang. Ya jar-jarno tambahan beb misalnya. Ya itu repotnya itu. Repotnya itu di situ memang. Nah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dafa'a ghaidhah, barang siapa yang dia dibuat emosi, dia mampu untuk melampiaskan tapi ditahan, dafa'allahu anhu adzabah, maka nanti ketika Allah mau murka kepada dia, mau menyiksa dia, maka diwurungno oleh Allah. Kenapa? Karena dia di atas dunia mampu emosi ditahan, maka dia diselamatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hafidha lisanah, barang siapa yang menjaga lisannya, satarallahu auratah, maka Allah akan menutupi kekurangan-kekurangannya, kesalahannya. Hadis yang lain, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan emosi, wa huwa yastati'u an yunafidhahu, padahal dia mampu untuk melakukan itu, ditahan sama dia, da'ahullah yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia akan dipanggil ala ru'usil khalaik, di depan makhluk yang sangat banyak ini,
hatta yukhayyirahu, kemudian Allah memberikan pilihan, ngasih pilihan. Fulan yang nahan amarah itu ya, wis sekarang kamu milih ayil hursya, mana yang Anda mau daripada bidadari surga. Wis milih, bebas. Ya, bebas. Kenapa? Karena ketika hidup dia orang yang selalu menahan emosi, menahan amarah. Nah, banyak ini hadis-hadis ya yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang ketika hidup selalu menahan emosi. Kita tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat malaikat itu mengumandangkan, man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Barang siapa yang dijanji pahalanya Allah nanti yang ngasih sendiri, maka sekarang berdiri, ayo masuk surga langsung. Fayuqalu, maka bertanya-tanya orang-orang ini, man dzalladzi ajru 'ala Allah, siapa orang yang balasannya langsung dari Allah itu, yang disuruh masuk surga. Tanya siapa mereka? Fayaqumul 'afuna 'anin nas. Ternyata yang berdiri adalah orang-orang manusia-manusia yang gampang memaafkan saudaranya ketika salah. Tidak dibales. Salah, oh ya tidak apa-apa, kita maafkan. Salah, semuanya dimaafkan. Ya, ngambil hartanya, ganggu dia, mencaci, menfitnah dan seterusnya dimaafkan semuanya. Ini orang-orang yang nanti dipanggil, disuruh berdiri, langsung masuk surga. Tidak ada hisab sudah, masuk surga. Ya, karena Allah yang langsung membalas mereka. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang perkasa itu bukan yang pinter gelut, bukan. Sing ya, banting wong 10, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamasy-syadid," orang yang perkasa itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang ketika emosi dia mampu menahan itu orang yang hebat. Itu orang hebat gelut musuh wong 10 menang, bukan. Ya. Kata Nabi bukan itu yang hebat. Yang hebat itu disalahi sama orang, dia bisa ngamuk tapi dia tahan, itu yang orang yang hebat. Dan inilah amalan ya orang-orang yang soleh, para aulia, para wali. Di antaranya pengarang maulid yang kita baca pada malam hari ini, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau itu kebiasaannya setiap mau tidur amalannya dia menyatakan, ya Allah, semua yang mencaci saya, mengganggu saya, menfitnah dengan lisannya atau mengganggu dengan cara apapun, malam hari ini saya nyatakan mereka semua saya maafkan. Tiap malam seperti itu. Jadi oleh ono sing wong rasan-rasan dan lain-lain tentang beliau, di malam hari itu semuanya dimaafkan sama Habib Ali al-Habsyi itu. Nah, ini orang yang hebat ini. Kenapa? Berharap menjadi manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab. Karena itu ya, hadis yang seperti ini bukan ditujukan kepada sahabat yang minta wasiat, tapi hadis ini ditujukan kepada kita semua. Ya. Wasiat dari Rasulullah kepada umat. Kalau kita mengaku umatnya Nabi, kita jalankan wasiatnya. Nah, jangan jadi orang yang emosian. Ojo dadi wong sing ngamukan. Ya. Sing ngamukan dikurangi. Lah iso mandek ya mandek. Ya. Sing ndak ngamukan, ojo belajar ngamukan gitu ya. Wah, aku diremehno terus, Bib, lek ndak ngamuk, Bib. Saiki aku tak ngamuk misalnya. Jangan, itu bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa menjalankan daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi orang yang gampang memaafkan. Ya, mudah-mudahan diberikan hati yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada hal-hal yang membuat susah kita, dan mudah-mudahan nanti termasuk manusia-manusia yang masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.